Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advis Millennials. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Raza, STMAB, AWP, QWP, AEPP, dan WMI. Nah, ini adalah video kelima dari series investasi. Jadi video pertama itu tentang investasi itu apa, yang kedua tentang risiko investasi, yang ketiga aset real, keempat aset keuangan. Dan sekarang adalah mungkin video yang paling paling populer mungkin, nggak tahu juga, karena orang Indonesia senang banget nih main ini, yaitu saham. Nah, tapi di sini ya yang akan saya jelaskan itu bukan kayak detail-detail banget gitu, kayak analisis fundamental, analisis teknikal dan lain-lain. Enggak ya, nggak nyampe situ ya. Jadi ini hanya pure menjelaskan apa itu saham sih sebenarnya, kayak gitu ya. Jadi saham adalah saham tuh didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam kurung badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Intinya adalah saham itu bentuk penanaman modal, dan kalau perusahaan itu untung, dia membagikan keuntungannya ke si penanam modal tersebut, yaitu kita. Kayak gitu. Nah, saham itu keuntungannya itu ada dua jenis. Jadi ada yang via dividen. Jadi dividen adalah yang tadi saya bilang. Jadi pas kita nanam modal seberapa dan akan return pada saat si perusahaan itu untung ke kita sekian persen sesuai dengan lot yang kita beli. Nah, dividen itu ada dua jenisnya. Ada dividen tunai dan dividen saham. Jadi dividen tunai itu ya misalnya katakanlah misalnya kita punya 5 lot lah di perusahaan tersebut, terus istilahnya perusahaan tersebut membagikan Rp10.000 per lot, berarti kita dapat Rp50.000 kayak gitulah. Ini sebenarnya sih detailnya banyak banget, dan mungkin akan jadi video sendiri, tapi nanti ya saya nge-breakdown kayak gini-gini mungkin nanti, karena pada dasarnya ini video-video singkat yang ditujukan untuk memberikan wawasan dasar-dasarnya aja kayak gitu. Terus kedua ada namanya dividen saham. Jadi dividen saham itu ya kita dapat kayak tadi juga istilahnya pembagian keuntungan tapi bentuknya saham kayak gitu. Dan ada yang namanya capital gain. Jadi kalau dividen itu dihitungnya ya dibagikan terus selama kita nanam modal di sana gitu, istilahnya setiap tahun biasanya sekali. Kalau capital gain itu artinya keuntungan yang didapatkan dari selisih penambahan nilai kayak gitu. Misalnya kayak kita beli saham harganya katakanlah 100.000 nih satu lotnya. Terus ternyata tahun depan tiba-tiba jadi 200.000. Berarti ada 100.000 capital gain, keuntungan dalam bentuk capital gain yang kita dapat. Kayak gitu. Terus risiko saham juga ada dua. Yang pertama itu ada capital loss. Ya, seperti yang kita tahu ya, saham itu tidak selamanya naik, pasti ada turunnya juga. Nah, itu yang disebut dengan capital loss, selisih antara harga kita beli sama pas harga ruginya. Terus yang kedua ada risiko likuidasi. Walaupun saat ini saham terhitung cukup liquid ya, walaupun kemarin sempat ada kasus Kresna, itu kasusnya perihal likuidasi kayak gitu. Jadi risiko likuidasi masih termasuk risikonya saham kayak gitu. Terus nah ini justru yang baru. Jadi saya sebenarnya mengembangkan sendiri metode diversifikasi portofolio. Mungkin saya bakal ngajarinnya nggak sekarang kali ya. Mungkin saya akan bikin kelas nantinya, karena diversifikasi portofolio itu agak sedikit rumit dan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena penting gitu loh, penting banget. Karena untuk meminimalisir risiko itu dia. Dari tadi kata-katanya apa? Kayak gitu. Nah, jadi salah satu faktornya itu adalah saya membaginya per sektor dan subsektor. Jadi tadinya berdasarkan factbooknya dikeluarkan IDX atau Bursa Efek Indonesia, itu ada 9 klasifikasi industri.
Tapi yang terbaru itu mereka ada 12 klasifikasi industri kalau nggak salah. Ya, 12. Jadi yang pertama itu ada namanya klasifikasi sektor energi. Nah, di dalam-dalamnya ini ya masuknya kayak perusahaan batu bara, perusahaan oil and gas gitu-gitu. Terus yang kedua ada sektor barang baku. Jadi barang baku ini tuh seperti logam mulia, antam ya, terus semen gitu, seperti itulah. Terus ketiga ada klasifikasi perindustrian. Ini ada Astra International, ada United Tractors, kayak gitu-gitu. Terus yang keempat ada barang konsumen primer. Ada Astra Agro Lestari, ada Carun Pokpan. Astra Agro Lestari itu ya apa namanya, agriculture-nya Astra lah. Kalau Carun Pokpan itu ayam. Terus ada barang konsumen non primer itu ada ACES atau S Hardware. Terus ada juga film atau MD Pictures kayak gitu. Terus untuk kesehatan ada macam-macam ya, kayak apotek tuh kan Kimia Farma lah. Terus rumah sakit kayak Mitra Keluarga gitu-gitu. Terus lanjut ada sektor keuangan. Nah, di sini ya kalian tahu lah, semua bank tuh masuknya ke sini nih. Ada beberapa juga jasa keuangan yang masuk ke sini, kayak Kren itu kan masuknya ke sini. Terus ada properti dan real estate. Ya kalian juga tahu lah, nih klasifikasinya sangat jelas, seperti Agung Podomoro, BSD, Bumi Serpong Damai, dan semacamnya gitu-gitu, yang komplek-komplek lah pokoknya. Sumarekon kayak gitu-gitu. Terus untuk teknologi, nah ini klasifikasi baru nih teknologi. Jadi di situ tuh ada Sat Nusa Persada. Kalian mungkin asing nih sama Sat Nusa Persada. Terus ada banyak deh, sebenarnya ada banyak perusahaan, nggak banyak sih. Mungkin hanya ada berapa ya? 10 kali perusahaan teknologi yang basisnya teknologi dan masuk ke klasifikasi ini kayak gitu. Terus untuk infrastruktur ya kalian tahu lah infrastruktur ya, Adikarya. Nah ini lucunya XL Axiata, terus juga Smart Friend itu dia masuknya ke infrastruktur karena dia emang jualannya itu kan sebenarnya basisnya itu BTS ya, bukan BTS boyband Korea ya, maksudnya kan transmitter gitu, maksudnya transmitter sinyal. Terus terakhir ada transportasi dan logistik yang masuk ke sini ya, Bluebird, Garuda Indonesia gitu-gitu. Jadi total ada 11 sih, sorry, bukan 12 ya. Jadi 11. Ini kalau di situs aslinya itu ya dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi ya energi, barang baku tuh basic materials, perindustrian itu industrials, barang konsumen primer itu uh, non-cyclist consumer kalau nggak salah. Barang konsumer non primer itu ya cyclical consumers. Terus kesehatan ya health, keuangan ya finance, property and real estate ya property and real estate, bahasa Inggrisnya emang gitu. Teknologi, infrastruktur, transportation dan logistik. Kayak gitu. Jadi nantilah mungkin kapan-kapan ya, itu saya belum merencanain soalnya untuk ngebagiin cara saya ngediversifikasi portofolio saya. Mungkin ntar akan dibikin di kelas. Terus, nah ini juga yang menurut saya hal yang baru juga ya, karena emang bukan menurut saya juga sih, emang baru keluar tuh tahun 2021 yang 11 klasifikasi industri barusan sama papan pencatatan saham. Jadi sekarang saham tuh ada 3. Ada di papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi. Bedanya apa? Papan utama itu ya perusahaan-perusahaan yang emang udah gede banget gitu istilahnya, kayak BCA, BNI gitu-gitulah, Astra, itu kan papan utama. Terus untuk papan pengembangan itu ya dia masuknya di tengah-tengah gitu, istilahnya dia bukan yang pemodal besar, istilahnya belum di atas 1 triliun tapi udah miliar-miliaran, masuknya di papan pengembangan. Dan lucunya sekarang itu ada namanya papan akselerasi. Jadi papan akselerasi ini tuh yang perusahaannya UMKM gitu istilahnya. Sekarang UMKM bisa nanam, bisa apa ya itu istilahnya, menerbitkan saham loh, bisa IPO gitu. Ini lucu banget. Dan
menurut saya itu adalah sebuah langkah yang sangat-sangat bagus ya. Kenapa saya sangatnya sampai banyak? Karena gini, sekarang itu kan rata-rata startup itu ya kenapa mereka startup, kenapa mereka masuk inkubasi dan lain-lain, karena mereka butuh modal. Sedangkan sekarang mereka ini bisa ikut atau bisa IPO di Bursa Saham Indonesia gitu istilahnya, di papan pencatatan akselerasi ini kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja kali ya untuk perihal saham. Sebenarnya banyak banget yang bisa diulik dari saham, tapi ini aja yang baru dasar-dasar yang tadi saya cerita atau saya jelaskan, itu udah makan sekitar 10 menit gitu. Wow lah, saham dalam banget emang. Terima kasih telah menonton video ini. Like video ini jika kalian suka video ini. Subscribe channel ini jika kalian ingin mengikuti konten-konten saya yang seperti ini. Jadi menjelaskan tentang financial gitu. Dan juga share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan orang Indonesia semakin tercerahkan atau semakin meningkatnya. Kayak gitu. Jika kalian ada masukan atau saran atau ide atau apapun yang ingin kalian sampaikan ke saya, kalian bisa tulis di kolom komentar di video ini. Atau kalian juga bisa kontak dengan saya. Link di deskripsi ya, jadi ada sosial media saya di sana. Terima kasih telah menonton. Nama saya Raffi Ahmad Razak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.